Rifan Fajri Milah, jadi saya baru lulus kuliah. Nama aku Salsabila. Muhammad Ihsan Al-Ma'rif. Nadia Marwah. Hello, perkenalkan nama saya Muhammad Fari. Nama aku Lupita. Waldi. Nama saya Devi Lindawati. Aku Hanafi, umur udah dewasa. Kalau yang mau dewasa jangan takut, nanti takut sama dewasa. Iya. Sekarang kita mau ngapain sih? Di sini mau nostalgia tentang kisah-kisah di SMA. Saya ngumpul di pos kosong gitu, mencerminkan akhlaknya. Buat Dadang JR. WC sekarang. Mandi bertiga gitu. Naik motor Dilan. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bolos pelajaran matematika. Dimusuhin satu kelas. Baru hura-hura tuh di kelas. Oke, yang pertama adalah hal terbodoh apa yang pernah kamu lakuin waktu SMA? Banyak kali ya, karena emang basicnya punya temen yang emang pada bodoh. Waktu kelas 3 SMA, kan saya tuh malas ke toilet ya kan. Jadi, nah di situ tuh ada botol yang kosong tuh ya. Nah udah gitu, saya ngumpul di botol kosong gitu. Waduh, memanfaatkan sekali ya botol-botol. Kayaknya ini lebih ke memalukan sih. Kayak pernah aku tuh mau ke WC nih ya. Kelas aku tuh posisinya di atas, WC tuh di bawah. Otomatis kucuk, aku tuh ke bawah gitu lagi pas jam pelajaran teh. Tiba-tiba memang ada WC itu tuh khusus perempuan. Dan aku dobrak aja, ternyata aya nu ngocor guys. Astagfirullah, ditutup lagi gitu. Karena itu WC perempuan, salah laki-lakinya dong pipis di situ. Orang-orang pada sholat Jumat, gue malah tiduran gitu. Bercanda sama teman-teman. Waktu ngerayain ulang tahun teman sendiri. Nah, maksudnya pulang sekolah, lempar terigu, telur sama airnya tuh di tengah lapangan. Alhasil ketahuan sama guru-guru dan guru-gurunya ngelarang buat pulang sebelum diberesin. Jadi hari itu setelah ngerayain ulang tahun teman langsung ngeberesin satu lapangan upacara. Mantap. Ketika setiap hari Jumat ada pelajaran olahraga tuh. Biasanya setelah olahraga tuh kita suka bersih-bersih. Nah, teman laki-laki tuh pada mandi, tapi mandinya tuh nggak sendiri-sendiri, tapi bareng-bareng. Bukan berdua, bertiga, malah biasanya suka berempat. Itu WC-nya juga di WC wanita lagi. Kita tuh ada kunjungan ke museum. Nah, museumnya tuh di Museum Geologi. Nah, terus waktu itu pulang dari geologi tuh mau main ke BMC. Nah, bayangin dong dari Museum Geologi sampai BMC kita jalan. Dan terus kita makan di pinggir jalan dong. Bolos pelajaran matematika sih. Soalnya guru matematikanya tuh waktu itu galak ya, nunjuk-nunjuk gitu, jadi sering nunjuk terus disuruh ngerjain soal kan di depan. Jadi ya udah kita mutusin buat bolos gitu. Nah waktu itu cuman kita berempat doang yang bolos. Nah ternyata di kelas kita itu pada ikut-ikutan, banyak juga pada ikut-ikutan. Ya udah kita tuh jadi ngumpul di mana ya? Kalau nggak salah di masjid deh kalau nggak salah. Astagfirullah. Bolosnya itu alasannya itu semuanya tuh sakit di UKS. Begonya tuh itu ya ketahuan. Yang namanya habis mau Jumatan, pernah tuh sesudah Jumatan karena kebelet tuh ke WC, tapi ke WC cewek tuh kebetulan. Ke WC cewek, udah itu teh tiba-tiba sore itu sih aku lagi pup gitu, lagi boker. Lagi ngeden-ngedennya, lagi enak-enaknya tiba-tiba kok kedengeran suara cewek banyak banget. Aduh gimana terus digedor-gedor, tiba-tiba panik. Yang namanya panik langsung berdiri, pakai celana keluar, akhirnya orang pada ngeliatin semua. Jadi gabutnya itu. Ya kebetulan naik lagi sih, gak jadi itu. Gak keluar itu. Mendet banget coba. Dulu waktu ujian praktek nih ya, aku sama sahabat aku malah kabur karena aku deket banget tuh ya sama satpam. Satpam teh gampang dibodohin banget sih sama aku. Aku kabur dari sekolah cuman gara-gara nemenin sahabat aku ketemu sama mantannya dong. Edan banget kan. Singkat waktu kita balik lagi ke sekolah dan pas nyampe ke sekolah kita malah dimusuhin satu kelas karena nggak ikutan buat latihan ujian praktek drama gitu ya. Hal terbodoh yang paling bodoh itu waktu lagi beres olahraga nih. Beres olahraga. Kita tuh kan kalau olahraga tuh kan capek, kita olahraga capek, habis olahraga kan harus mandi dong. Nah kita waktu itu mau mandi, nah karena WC-nya penuh dan kita ada 6 orang itu satu kelas, jadi kita pernah mandi dong dan WC cuma 4. Yang mau nggak mau mandinya tuh
berdua atau kalau nggak salah bertiga gitu. Kamar mandi bertiga gitu. Ada temen lah. Momen terbucin apa sih yang udah waktu SMA? Momen terbucin waktu SMA, sumpah semua orang di kelas pada tahu sih kebucinan aku kayak gimana. Cuman ya cinta bertepuk sebelah tangan guys. Karena aku suka sama sahabat sendiri. Semoga ya orangnya gak nonton. Tapi terbucinnya sih kayak aku tuh pernah bawa bekal makanan buat dia gitu tiap istirahat. Atau pernah ngasih kaos kaki karena kaos kakinya bolong. Atau pernah ngejengukin ke rumahnya gitu. Pokoknya itu momen-momen terbucin sih. Sumpah kangen banget sih sama dia. Orang pernah suka sama cowok ini tuh tinggi, manis banget. Pokoknya paling manis di antara ribuan cowok di dunia ini menurut aku. Dia itu sering naik motor. Nah motornya tuh kayak motor Dilan gitu kan. Nah pas di situ posisinya kelas aku tuh ada di atas, nah kelas dia tuh ada di bawah. Nah jadi kalau setiap pagi tuh aku selalu berangkat pagi-pagi buat ngelihat dia. Jadi dia tuh datang dari gerbang naik motor Dilan dan aku di situ menyanyi lagu Dilan. Saya nggak jajan selama seminggu demi nembak cewek tuh pakai bunga aja. Itu paling gokil sih menurut gua. Oh, itu namanya siapa sih? Kita main tahu. Di skip aja. Pokoknya di sini ya. Jaga. Kebetulan bucinnya di luar sekolah, cuman waktu itu ada pengalaman. Jadi temen tuh punya mantan. Nah mantannya tuh dulu kan masih zaman Facebook tuh ya, temennya tuh nge-inbox di Facebook. Dia tuh minta pin BBM, namanya tuh Dadang JR. Ya buat Dadang JR, jangan merusak pertemanan. Oke, Dadang JR nih, dicari nih. Dadang JR. Nanti tulisnya sini sa Facebooknya Dadang JR. Oke. Tapi bukan satu sekolah ya, ini beda sekolah. Pulang sekolah itu pulang jam 4-an ya kalau nggak salah. Gebetan aku itu pulang jam 3 kebetulan. Dari situ karena aku pengen banget ya namanya ngedate sama dia, aku kabur lah ngomongnya ada apa mau ke depan fotokopi. Kebetulan waktu itu aku belum punya SIM, gak bawa surat-surat, gak ada apa sama sekali. Kebetulan motor aku itu pakai motor yang knalpotnya bener-bener berisik banget. Jalan kebutan, tiba-tiba ada polisi. Kadang rasa jago, aku siap gituin. Yang namanya itu kejar-kejaran kita karena ya tahu sendirilah enaknya. Dipeluk di belakangnya. Gitu sih. Dulu tuh waktu lagi naik kelas dari kelas 10 ke kelas 11 tuh udah ada pacar ya. Karena nggak sreg sama kelas yang ini kelas D. Nah jadi pindah ke kelas C. Kebetulan pas masuk kelas C gue tuh lihat satu cewek, wah gitu mantap lah. Terus di situ ke yang satunya lagi deh. Nah di situ bucin banget sampai gue putus sama yang satu, gue kejar sama yang satu ini dan akhirnya jadian gitu. Dan ya sampai sekarang masih jalan lah lanjut gitu. Baper doang, beberapa cowok belum pernah bucin. Jadi teringat masa lalu gitu ya. Namanya tuh bucinnya tuh kan saya tuh ikut eskul futsal kan. Itu tuh udah emang mau pertandingan, ada turnamen lah ya. Saya tuh berani nggak latihan demi ngebucin sama cewek itu. Aduh, aing. Aku dulu pernah pacaran sama kakak kelas. Dulu aku kelas 11 dan dia kelas 12. Dia anak IPS, aku anak IPA. Tapi pacarannya tuh singkat banget dengan jarak 1 bulan. Gak lama kita tuh putus karena aku diselingkuhin. Oh my god, sedih banget ya Allah. Gue belum pernah tuh, karena gue SMA tuh memikirkan tidak pada cewek gitu. Walaupun kenal sama cewek-cewek juga, ya cuma teman gitu-gitu aja sih. Gak pernah ada kata bucin sih. Siapa sih dulu terbaik waktu SMA dulu? Pak Wawan Fisika. Dia itu waktu dipanggil sama saya tuh untuk ngajar, dicari kemana? Biasanya suka ada di kantin, kalau nggak di ruang guru. Pas gitu adanya di masjid, lagi tidur lagi. Terbaik pokoknya itu gurunya. Fafurkon. Gimana Fafurkon ngajar itu setelah mau beres baru datang, terus sebelum bel keluar Fafurkon itu sudah keluar gitu. Guru akidah akhlak yang mencerminkan akhlaknya. Guru terbaik sih menurut aku namanya Bu Lilis tuh. Itu guru paling ngopiu menurut aku. Walaupun ya aku matematika yang paling blow on sama sekali gak bisa sama sekali. Pernah juga tuh aku ngalamin yang namanya lagi istirahat karena dia selang istirahat. Aku tuh ketiduran di kelas karena benar-benar capek tuh. Tiba-tiba ada yang duk 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 duk. Suara apaan tuh? Tiba-tiba bangun. Lihat sana. Anjir. Bu Lilis. Adi ngantuk ya? Iya. Sok WC dulu, gak usah ke WC sekarang. Ya, langsung aja langsung ke WC. Tapi itu menurut aku guru terbaik sih ya. Ibu Emi. Waktu lulus
pas SMA tuh zaman-zamannya SBMPTN tuh. Nah, Bu Emi tuh rela ngajarin kita biar kita tuh keterima gitu di perguruan favorit yang kita inginin gitu. Pokoknya baik banget Bu Emi. Pak Husen, karena Pak Husen ini dulu dari cara ngajarnya enak, karena dia wali kelas juga. Nah, terus dia tuh kan sering bercanda. Murid-murid pasti senang lah guru-guru yang suka bercanda gitu kan. Karena kan kita juga pernah main ke rumahnya, enak juga disediain makanan juga sama dia. Menurut saya baik semua sih ya, tapi yang paling baik Ibu Ida kali ya. Karena Bu Ida itu kalem banget gurunya, guru akidah akhlak kan ya. Ngerti banget lah ngejelasinnya tuh, singkat, padat, dan jelas itu sih. Bu Emi, selain baik dia juga ketat, tapi lebih ke baik sih, lebih ke saya mungkin ya. Karena kan kita nakal nih, kebetulan nakal, suka disendal, jadi suka dikejar sama Bu Emi, katanya harus pakai sepatu. Terus kalau kata Bu Emi harus pakai ciput topi sama ciput Arab gitu yang di dalam gitu, katanya biar auratnya tidak terlihat. Guru terbaik, guru fisika sih. Guru fisika tuh namanya Pak Wawan ya. Pak Wawan itu santai banget sih, suka gitu nggak cara ngajarnya tuh. Santai gitu, jadi nggak tegang, pelajarannya juga jadi enjoy gitu ke kitanya. Wali kelas saya sendiri waktu kelas 3 atau kelas 12 namanya tuh Pak Husen. Dia tuh sukanya tuh udah pembelajaran materi sedikit, nah terakhirnya tuh dikasih nonton film. Guru matematika peminatan, Bapak Edi. Baik bangetnya tuh, baik banget. Dia tuh rumahnya jauh guys. Rumahnya tuh sampai harus naik kereta kayak gitu. Beliau bela-belain buat datang ke sekolah dan ngajarnya tuh bener-bener sabar gitu guys. Guru killer ada yang takut untuk SMA itu siapa sih? Guru paling killer, guru paling galak, guru paling ternyebelin. Soalnya kenapa? Itu guru bahasa Arab ya. Kayak suka nunjuk-nunjuk gitu loh, kayak apa bahasa Arabnya ini? Apa bahasa Arabnya ini? Sedangkan kan orang tuh nggak tahu gitu apa bahasa Arabnya itu tuh. Jadi kayak berasa paling bego gitu loh. Karena waktu itu tuh lagi jam mau pulang tuh, jam pulang. Jam pulang tuh kan biasanya tuh lagi masa-masa bucin tuh biasalah muncul di kelas. Pas gitu ketahuan, wah dimarahin parah-parah itu. Itu guru bahasa Arab waktu kelas 1 SMA tuh. Itu menurut aku yang paling killer. Bener-bener killer. Mungkin anak-anak teman-teman sekolah aku mungkin yang tadi juga ada yang ngalamin tuh ya. Sama apa namanya, dia baru masuk kelas karena kita telat masuk ke kelasnya tuh ya. Langsung dimarahi, dipecot di mata, disuruh keluar. Ya seperti itulah. Ada guru bahasa Arab, awal-awal sih ya emang killer gitu galak. Emang aku belum pernah dimarahin ya. Cuman ya guru itu tuh pernah marahin temen aku di kelas. Jadi ya otomatis kan aku juga ikut tegang kayak gitu. Selama pelajaran bahasa Arab itu ya takut gitu, tegang aja. Guru tercintaku itu memang suka ngerajia, tapi ke saya itu kayak punya privilege gitu. Soalnya pernah ada cerita tuh waktu dia ngajar gitu, terus baju saya keluar, yang lain teman-teman tuh ketakutan gitu masukin, sedangkan saya kan santai-santai aja, baju keluar, terus Isan itu bajunya kedalamin. Bu ini bu susah bu, sama ibu aja kedalamin. Ah kamu mah suka capruk senang gitu. Ya bu memang susah. Ya udah tuh buat kamu mah aman senang nggak apa-apa. Lebih ke modus bukan sih? Iya sih. Berat badan jadi masalah katanya. Ada. Kan kalau tadi yang Iga bilangin namanya Bu itu guru terbaik. Kalau menurut saya itu guru tergalak menurut saya. Kenapa waktu dulu kan kelas 3 gitu ya. Saya tuh kan emang ada pelajaran ekonomi. Belajarnya tuh sudah Jumat gitu, jam 1. Nah, tetapi saya jajan dulu. Nah, dia tuh jadi udah masuk duluan sebelum saya. Otomatis saya gak bisa masuk kelas gitu. Dan juga emang suka ngerajia waktu itu. Gak killer sih sebenarnya guru ekonomi gitu, beliau tuh tegas tapi seru gitu, tegas juga. Jadi kan memang di sekolah aku tuh madrasah ya guys, jadi diwajibkan pakai ciput dan gak boleh kelihatan rambut. Setiap pelajaran ibu ekonomi itu pasti kita semua yang awalnya kerudung kemana-mana, rambut kemana-mana, kita pakai ciput 2 lapis guys, ciput daleman sama ciput topi. Parah sumpah sih, ngakak parah sih. Paling nggak bisa dilupakan sering ngerazia ya. Taulah guru-guru yang sering razia itu pasti susah buat dilupain dan selalu diingat buat siswa-siswa gitu. Karena mungkin kitanya nakal ya, jadi dianya galak ke kita. Itu ada guru sejarah kebudayaan Islam. Kebetulan saya dan teman-teman gak pada bisa diam, hobinya main handphone di belakang, hobinya ngobrol. Jadilah kita dihukum bersama, disuruh berdiri di depan kelas. Pokoknya gak boleh duduk selama kelas itu berlangsung. Mantap, harus lebih banget.
Guru biologi masuk ke kelas tiba-tiba langsung nanya apa sih virus-virus mikroba seperti itulah bla 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 tentang biologi, dan yang ditanya pasti aku dulu karena aku adalah anggota Bina Olimpiade